Tantangan dan ancaman bagi sebuah negara pastilah ada. Hal tersebut tidaklah terdengar asing di telinga kita. Karena tidak mungkin suatu negara akan tetap adem ayem selalu tanpa adanya gangguan sedikit pun. Begitu pula dengan negara kita, Indonesia tercinta ini. Pasti akan ada gangguan baik sedikit maupun besar yang akan mengganggu ketahanan Indonesia ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus berusaha untuk menjaga Indonesia ini dengan ikut serta dalam upaya bela negara. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mungkin sebagian orang sipil bertanya dalam diri mereka masing-masing, bagaimana cara kita membela negara kita? Kita tidak bisa mengangkat senjata, maka kita tidak tahu bagaimana cara mengangkat senjata itu bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan senjata tersebut. Apalagi mengangkat senjata, melihat senjatanya saja kita sudah takut. Jadi bagaimana kita bisa membela negara kita? Mungkin pertanyaan itu ada di pikiran orang-orang sipil. Tapi ingatlah bahwa tantangan dan ancaman datang bukan dari luar negeri saja, tapi dari dalam negeri juga. Dan tantangan dan ancaman tersebut bukan hanya berupa peperangan ataupun militer, tapi juga secara non-militer. Contohnya seperti adanya korupsi, kemiskinan, intoleransi, dan ancaman dan tantangan lainnya yang tidak menggunakan senjata, tetapi beresiko kepada negara Indonesia tercinta kita ini. Jadi, kita bisa membela negara ini dengan cara non-militer ataupun non-fisik, seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Dengan kita mempelajari, memahami, dan mendalami pendidikan kewarganegaraan, kita bisa menanamkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang kuat di dalam diri kita, sehingga kita tidak akan berbuat yang akan merugikan negara kita. Malah kita pasti akan berbuat sesuatu hal yang akan menguntungkan untuk negeri kita tercinta ini. Selain kedua hal tersebut, kita bisa membela negara dengan cara yang pertama, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Kemudian, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan lingkungan agar tidak merusak alam. Karena jika kita merusak alam, pasti akan muncul bencana alam dan itu pun akan menjadi ancaman bagi negara kita ini. Oleh karena itu, kita harus memelihara dan melestarikan lingkungan kita. Selanjutnya, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Seperti contohnya, kita membuka lapangan kerja agar meminimalisir pengangguran yang ada di Indonesia ini. Kemudian, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer. Misalnya, kita menjadi sukarelawan dalam bencana alam yang terjadi di sekitaran kita. Contohnya, menjadi sukarelawan bencana banjir. Kemudian, mengikuti kegiatan mental spiritual di lingkungan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini juga seperti kita menaati dan mengikuti tata tertib dan norma-norma yang berlaku di sekitar kita. Jadi jika ada budaya asing yang masuk, kita harus bisa mengolahnya sehingga kita hanya mengambil manfaatnya saja atau hal yang baiknya dan membuang hal yang buruknya.
dan kemudian membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Selain hal tersebut, masih banyak terdapat hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk negara kita tercinta ini. Tapi yang intinya, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah membela negara Indonesia tercinta ini agar